pengorbanan, keikhlasan, motivasi kita untuk selalu berjuang, semangat dan kerja keras, berjuang menggapai impian, mengorbankan waktu untuk sesama, dan berdoa Maha Kuasa. Pemuda dan pemudi rumah cinta, ikhlas menolong, membantu sesama, membantu masyarakat sejahtera, demi keutuhan bangsa Indonesia. Rumah cinta, rumah cinta, rumah cinta, rumah cinta, rumah cinta, rumah cinta. Sejarahnya rumah cinta, banyak halangan dan rintangan, pengorbanan, keikhlasan, motivasi kita untuk selalu berjuang, semangat dan kerja keras, berjuang menggapai impian, mengorbankan waktu untuk sesama, dan berdoa Maha Kuasa. Pemuda dan pemudi rumah cinta, ikhlas menolong, membantu sesama, membantu masyarakat sejahtera, demi keutuhan bangsa Indonesia. Rumah cinta, rumah cinta, rumah cinta, rumah cinta, rumah cinta, bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa setanah air, juga semanusia. Pada dini hari ini kami live di Rumah Cinta Ngimbang dengan mukadimah Rumah Cinta, dan itu karya dari Ngopi di UKM Ngimbang ini. Itu Gus Lukman, ngimbang ini ya kata-kata yang tengah, yang ngimbang, keseimbangan itu ya, balancing. Dan lagu tadi mewakili ya misi yang diemban oleh Rumah Cinta Ngimbang. Juga rumah cinta di mana-mana ya. Dan di situ ada ujung khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang lebih berguna bagi manusia lainnya itu. Dan lagu itu sangat bagus dan nanti bisa diperbanyak ini teman-teman.
Dinas sekarang karena teman-teman di rumah Cinta Ngimbang ini banyak item pelayanan masyarakat ya. Pertama jelas tari sufi ada, yang kedua jos jasa ojek online saya ikhlase, yang ketiga bank sampah, yang keempat itu gemas, ini gerakan resesi masjid, kemudian ada lagi ya cucian kendaraan, juga tambal ban, juga ngopi ya, IKM ini coffee apa itu bin apa tulisannya ya. Wah, ini menjadi semacam base camp yang indah untuk masyarakat sini, juga untuk para tari sufi di seluruh Nusantara. Kalau lewat jalur mana nih Gus? Bapak Jombang. Babat Jombang ya. Di situ ada rumah Cinta Ngimbang ini. Pertama ini saya mintakan Gus Lukman ini untuk memberikan satu ya testimoni tentang teman-teman kerja Rumah Cinta Ngimbang sebagai kesaksian ya. Karena jenengan Kedung Pring ya, dekat bersebelahan. Jadi monggo Gus, kita sambil ngopi untuk inspirasi buat tari sufi dimanapun. Semoga bisa ya seperti ini Gus, tari sufi Ngimbang, Lamongan. Yo monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, juga semanusia, khususnya dulur-dulur tari sufi dimanapun berada. Ya alhamdulillah pada malam hari ini, dan ini sudah dini hari ya. Ya, dini hari, tidak nyangka kita bisa berkumpul bersama Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono di Rumah Cinta Ngimbang, tepatnya di Desa Kambangan ini. Desa Kambangan, Kecamatan Ngimbang, dan saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang luar biasa untuk dulur-dulur tari sufi Ngimbang ini, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang intinya bermanfaat bagi masyarakat dan melaksanakan khairun nas anfa'uhum linnas, dan ini sesuai dengan apa yang jadi filsafat yang ada di tari sufi. Karena tari sufi itu menggambarkan cakra manggilingan, yaitu roda kehidupan. Jadi kita sebagai anggota atau teman-teman tari sufi ini memang harus betul-betul bergerak dan dekat dengan masyarakat untuk tahu situasi kondisi masyarakat dan kehidupan masyarakat dari berbagai elemen, yang intinya tetap mengajak kepada masyarakat semua untuk tafakur, untuk bersyukur dengan situasi kondisi yang ada, terutama dalam situasi kondisi COVID-19 ini, di mana kita tetap bisa bersyukur, tetap bersemangat, tetap beraktivitas dan tidak terbatas waktu ya, karena ini sudah karena arahnya kita sudah ke mabuk pelayanan ini. Jadi kita ini mengajarkan mabuk pelayanan. Jadi tari sufi tidak sekedar tari sufi, tapi mengajak kita untuk mabuk pelayanan. Kalau sudah kita mabuk pelayanan, berarti kita sudah mabuk cinta pada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya bisa membawa kita untuk takarrub, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya berharap dari Lamongan ini, khususnya Ngimbang, dari Kedung Pring dan sekitarnya, mari kita gerakkan, kita kembangkan sesuai dengan kondisi dan kultur masyarakat yang ada. Dari intinya di mana dari semua elemen masyarakat ini bisa bersyukur, bisa bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Dari insya Allah kita sama Yai Budi dan semua dulur-dulur tari sufi Nusantara akan selalu bergerak untuk dimanapun tari sufi berada bisa menyertakan situasi yang kondusif, situasi yang damai, sejahtera, dan seperti yang ada di sini, dan dengan bentuk apapun, kegiatan apapun, dan dimanapun berada. Jadi tari sufi terutama Kiai Budi ini tidak pandang tempat ya, tidak pandang tempat, di kafe bisa, di tegalan bisa, di sawah bisa, di pinggir kali bisa. Pokoknya dimanapun, apalagi di pondok pesantren mungkin lebih bisa lagi ya. Rumi juga bilang kok, di kedai pun kita bisa temukan Tuhan. Iya. Karena ngobrol teologis.
Jadi inilah yang namanya Torekoh dari Syekh Jalaluddin Rumi yang kita laksanakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam cinta. Matur nuwun Gus Lukman yang menjadi pengasuh di Tari Sufi Kedung Pring ini. Ini anaknya juga datang, Yuyun sama Pangeran. Dan selebihnya ini ya mewakili para penjomblo di rumah Jomblo Istiqomah ini jomblo Istiqomah. Tetapi di balik kejombloannya sudah tergosok oleh peristiwa-peristiwa yang nanti ketika berumah tangga akan semakin menunjukkan ketahanan, juga tentu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ini doa saya spesial untuk Mbah Dul. Apa Mbah Dul? Sejauh jenengan menemani di sini suasana justru Anda ketok memberi tapi sebenarnya memperoleh gitu. Monggo Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang saya nggih sadèrènge ngapunten Mbah, sadèrènge kula nderek Tari Sufi niku saya dididik sebagai seorang relawan. Relawan itu kerja yang jadi rumah cinta di Ngimbang itu rumah cinta Ngimbang itu memakai prinsip kerelawanan. Jadi konteksnya benar-benar kerelawanan. Jadi nanti kerelawanan dalam bidang apa? Kalau Tari Sufi nanti ya kita Tari Sufinya ya kerelawanan. Maksudnya gak arep-arep apa-apa dikeki ya ditampa nek ora dikeki ya ora arep-arep. Maksudnya Mbak, memperoleh itu kan tidak soal materi. Nggih. Memperoleh kekayaan. Nggih. Nah, ketika kami menjalankan hal-hal yang semacam itu, hal yang tidak mengukur sesuatu pekerjaan dengan materi, kita mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain gitu. Materinya juga ikut juga Dan mengikuti. Nah, materi juga mengikut. Ya itu biar ngene. Tani aku no akhirat itu dunia malah kecethong. Nggih. Entuk. Nggih. Lagi Mbak Dul, Apalagi ya? ya soal ilmu judul gitu. Kula niku mboten wancine didongakne, Pak. Wancine digolekne. Oh ngono. Nggih. Iya. Cerdas. Terus kula kanton nampa dadi ngono. Ya, teman-teman. Matur nuwun Mas. Kita cara anune meroi matenge. Tentu saya sendiri berbahagia ya selalu kalau ngaji di sekitar sini, mampir di rumah Cinta Ngimbang ini karena aksesnya di pinggir jalan, juga ada angkringan, ada macam-macam tadi, dan di balik itu kerja tim ini yang harus dijadikan inspirasi bagi Tari Sufi dimanapun, juga pemuda Indonesia dimanapun ya. Di kampung-kampung harus diciptakan seperti di Ngimbang ini, sehingga kampung itu menjadi hidup. Tidak semuanya dibuai mimpi ke saat malam, tapi ada yang melek sebagai antena langit. Kami mintakan Kang Fis ini untuk memberikan tambahan di balik cerita-cerita yang ada tadi. Monggo. Atas keberadaan rumah cinta ini. Dan saya harap lagu-lagu yang seperti tadi dikerjakan terus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Kris. Saya mewakili dari relawan Rumah Cinta Ngimbang, dan saya di sini menjabat sebagai ketua Rumah Cinta Ngimbang. Dan syukur alhamdulillah Rumah Cinta Ngimbang sudah berjalan. Kalau mulai dihitung dari mulai awal dari Tari Sufi itu sekitar hampir 2 tahun. Jadi awal mula Mbak Dul di sini itu kan tahun 2019 nih Pak. Itu awal mula kita
Badul bilang, Mas ayo bikin tari sufi. Nah, kebetulan dulu kan yang disuruh nemenin Badul waktu disuruh pas waktu apa Ramadan. Nah, niku saya Pak. Jadi alhamdulillah kayak cocok. Jadi alhamdulillah mulai sampai sekarang, dulu sampai sekarang tari sufi Ngimbang ini selalu aktif. Berhubung kemarin ada corona itu ya jarang latihan. Biasanya hampir tiap minggu itu pasti ada acara. Entah itu kegiatan di rumah orang itu hajatan. Ya, hajatan ataupun latihan bersama gitu. Jadi kira-kira hampir 6 bulanan lah kita vakum ya Pak ya. Kita vakum, terus berhubung vakum, jadi saya sama Mbak Dul itu punya inisiatif masa rumah cinta kok cuma hanya tari sufi kan gitu. Jadi gimana caranya rumah cinta itu jangan sampai berhenti berkreasi. Makanya kita buat kegiatan bakti sosial seperti gemas, bersih-bersih masjid. Kan kalau bersih-bersih masjid kan nggak mungkin kalau disuruh protokol kesehatan kan gitu Pak. Jadi kita juga saling menjaga buat sama-sama terhindar dari. Tapi gemas itu kan juga Mbak, saurungi corona tuh. Iya kan? Belum. Iya kan? Bulan 3. Di bulan 3 baru 1 kali kegiatan, setelah itu corona ya itu. Jadi terus setelah ada gemas kita juga buat bank sampah, dan kebetulan saya itu kan juga ansor Mbak. Jadi teman-teman itu ya banyak yang punya sampah-sampah gitu, terus saya tawarin daripada sampahnya dijual mending dibuat sedekah. Saya seperti itu. Jadi teman-teman saya kumpulin, terus saya japri lah yang punya sampah itu. Saya tiap minggu itu tosa itu pinjem Pak. Tosa itu pinjem, kita nggak punya sendiri, jadi ya tosa pinjem, terus uang bensin sendiri, terus dijual, uangnya buat masyarakat. Jadi buat kegiatan santunan setelah bersih-bersih masjid, kita santunan entah itu anak yatim ataupun kaum duafa gitu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Kalau bank sampah itu lebih dulu. Jadi bank sampah itu sudah 1 tahun, gemas itu 8 bulan. Nah, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Terus banyak donatur juga sudah mempercayai kita Bang. Alhamdulillah. Jadi kita setiap minggu kalau waktu ada santunan itu banyak donatur yang ngasih, bisa dikatakan itu donatur tetap. Jadi kita mulai sekarang itu nggak bingung cara cari uang itu gimana. Jadi kita itu bagaimana cara mereka itu percaya sama kita. Jadi yang pasti itu media sosial itu harus ada. Jadi, nyambung ya. Jadi alhamdulillah dulu itu pertama-tama mau buat kegiatan santunan itu dulu berpikir Bang, gimana cara dapat uang, terus belum ada channel, belum ada orang kan nggak terlalu bisa percaya secara langsung Bang. Jadi kita kegiatan yang pertama itu kita iuran dulu ya dari bank sampah juga itu, terus kita upload gitu. Alhamdulillah banyak yang nyantol, donatur alhamdulillah. Terus setelah itu kita juga ke bidang islami, kita juga punya rumah cinta pendidikan. Jadi rumah pintar. Jadi kita juga relawan kita itu bisa ngajari hadroh juga ada. Terus alhamdulillah saya juga ngajari ya bermain gitar seperti ini. Terus kita juga kemarin setelah punya kegiatan lomba Pildacil, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hampir itu 3 kecamatan ikut serta. Alhamdulillah banyak yang support kita juga. Terus untuk tahun depan kita juga udah punya usulan mereka yang
daripada mengikuti kegiatan kemarin itu kita suruh buat lagi acara lagi, dan alhamdulillah yes, daripada teman-teman, yang penting saya ini kan teman-teman itu selalu ada kegiatan gitu kan. Iya. Yang pasti kan Ini kegiatan aja lali positif. rabi lho. Nggih, alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi tahun depan ngoten lho. Awal-awal tahun depan. Ya, nggih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan untuk para pemuda selalu semangat ya. Jangan sampai waktumu terganggu teman-teman. Dengan kegiatan-kegiatan yang tak berguna. Iya. Ngopi boleh, yang penting Membahas peradaban. lah ngoten wae. Daripada ngopi sambil gim-giman kan percuma kan ngoten. Nganu betul. Seandainya itu sampah nanti berkembang antara yang plastik dengan yang organik gitu ya. Itu kan ono sampah sing pembusuk itu loh. Itu bagaimana seandainya nanti diimboi akses membikin pupuk alam, terus ono satu kegiatan Go Green Indonesia ya, ada penghijauan itu loh Pak. Ya mungkin ya bisa didiskusikan. Alhamdulillah itu yang dibawa juga yang ada lari-lari itu minta dikelola sampah. Maksudnya nanti kan ada, kalau misalnya misalkan nanti masukan ke masyarakat bagaimana caranya, cuma ini masih belum disanggupi sama kepala dusunnya. Yang saya minta itu tempat pembuangan akhir Pak. Iya. Yang saya minta disediakan tempat pembuangan akhir. Jadi kita nanti kalau masalah mengangkut sampah nanti dari pemuda insya Allah satu. Cuman nanti kita mau dibuang kemana kan susah kalau nggak tahu. Nah makanya saya dari pertama beliau minta untuk dikelola sampahnya itu, saya langsung minta itu tempat pembuangan akhir harus ada. Nanti bisa dibangunkan juga TPS juga bisa. Iya. Tempat Dan itu pengelolaan nanti sampah. ada dua jenis, berapa jenis sampah itu ya yang dikategorikan. Nah nanti itu bisa kerjasama dengan pihak desa. Ya, oke. Saya Mbak, ini hanya masukan karena saya sendiri akan juga memberi contoh tentang bagaimana sampah itu yang plastik sudah jalan itu, kemudian yang membusuk itu diolah menjadi pupuk tetes. Ya, terima kasih ini Kang Kris. Ini teman-teman dialog malam dini hari ini Gus ya. Ini bagian dari mengenang Syekh Maulana Jalaluddin Rumi Khol yang ke-747, dan ini akan diendingi oleh sebuah lagu dari apa grup jenenge? Sufiustik. Wah, keren. Lebih kerennya lagi Sufiustik. Oh, Sufiustik, alah aneh-aneh. Yuk kita dengar, dan teman-teman selepas lagu ini langsung ditutup. Silahkan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban Indonesia yang indah dan adiluhung ini, sebagaimana rumah kita Ngimbang Lamongan. Moga sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah relawan kebersihan, gerakan mandiri masjid, peduli kebersihan dan menjaga lingkungan supaya sehat walafiat. Di sini kita bekerja dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Di sini kita bekerja dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan.
dan menjaga lingkungan di Kecamatan Ngimbang Lamongan. Gerakan membersihkan masjid di Kecamatan Ngimbang Lamongan. Peduli kebersihan dan menjaga lingkungan di Kecamatan Ngimbang Lamongan. Di sini kita bekerja dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Peduli kebersihan dan menjaga lingkungan di Kecamatan Ngimbang Lamongan. Gerakan membersihkan masjid di Kecamatan Ngimbang Lamongan. Peduli kebersihan dan menjaga lingkungan di Kecamatan Ngimbang Lamongan. Gerakan membersihkan masjid di Kecamatan Ngimbang Lamongan. Peduli kebersihan dan menjaga lingkungan di Kecamatan Ngimbang Lamongan. Di Kecamatan Ngimbang Lamongan. Di Kecamatan Ngimbang Lamongan.